Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat penuh semangat untuk kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan renungan malam Gereja Kalimantan Evangelis Resort Sampit edisi hari Sabtu 14 Maret 2026. Adapun yang menjadi dasar renungan kita malam hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-32 sampai dengan yang ke-35. Namun saya hanya membacakan ayat yang ke-35 saja menjadi ayat renungan kita malam hari ini. Dikatakan di sana demikian. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Amin. Sedemikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita dengarkan nas ini di ayat 35 saja, Saul berduka cita dan Allah merasa menyesal mengangkat Saul menjadi raja atas Israel. Tentu ada sesuatu perkara yang terjadi pada pribadi yang menjadi sosok raja Israel yang bernama Saul itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkenan dan sangat berkenan kepada orang yang taat dan setia. Dan dia pun menginginkan setiap orang yang menjadi pengikutnya, yang mendengarkan setiap perintahnya, supaya taat dan setia menjalankan setiap apa yang sudah diperdengarkan atau disampaikan kepadanya. Bukan hanya sekedar taat, patuh kepada apa yang difirmankan, tapi diminta kesetiaan. Saul menjadi sosok pribadi yang menjadi tokoh utama yang diingatkan dalam nas ini, yaitu seorang pemimpin yang dipilih oleh Allah, yang diurapi melalui Imam Samuel. Dia dipercaya untuk menjadi pemimpin bangsa Allah, yaitu bangsa Israel. Harusnya dia menunjukkan sifat yang penuh ketaatan, kesetiaan, setiap perintah yang diterimanya dari Allah melalui hambanya Samuel. Raja Saul menerima perintah dari Allah. Dalam pasal 15 ini boleh kita lihat bahwa dia ditugaskan untuk memerangi atau menumpas habis bangsa Amalek yang sudah menghalang-halangi bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Perintah itu diberikan oleh Allah lewat Imam Samuel, dan perintah itu disampaikan dengan jelas di ayat 3 boleh kita lihat, supaya menumpas seluruh bangsa Amalek, laki-laki, perempuan, bahkan sampai kanak-kanak dan anak-anak pun semua harus ditumpas, termasuk ternaknya, harta bendanya yang berharga harus ditumpas habis. Perintah itu dilakukan oleh Saul, namun tidak sepenuhnya. Dia masih memiliki satu niat tersendiri. Dia menangkap hidup Raja Amalek yang bernama Agag, dan juga
tidak membumi hanguskan atau menghabiskan ternak daripada bangsa Amalek. Justru setiap ternak yang bagus, baik kambing, domba, lembu, bahkan harta-harta yang berharga diambil oleh Raja Saul, tidak dipunahkan atau dihabiskan. Namun di dalamnya dia masih berkilah bahwa dia sangat berjasa, dan dia mengatakan bahwa ternak atau kambing domba itu akan dipersembahkan menjadi persembahan korban bakaran kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam nas ini Raja Saul diingatkan oleh Imam Samuel bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tindakan yang salah, yang menunjukkan bahwa dia tidak taat dan tidak setia kepada setiap perintah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan pada saat Raja Saul mengadukan atau menyampaikan dengan sukacitanya apa yang menjadi keberhasilannya, namun Samuel berkata kepada Saul bahwa dia mendengar ada suara-suara atau bunyi-bunyi kambing domba yang ditangkap ataupun disimpan atau diambil alih oleh Raja Saul. Kilah kata-kata untuk membenarkan diri dilakukan oleh Saul. Namun Samuel berkata, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia menolak engkau sebagai raja. Artinya sifat kedegilan hati Raja Saul ini yang tidak mau mendengar sepenuh dan melakukan sepenuh perintah Allah kepadanya, maka Allah tidak berkenan kepadanya lagi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai bangsa atau orang yang sudah dipilih Allah menjadi anak kesayangannya melalui Yesus Kristus yang telah mengangkat kita menjadi Israel baru, bangsa Israel baru, Israel secara rohani. Kita mendapatkan tugas tanggung jawab pada saat ini lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus mendengar dan harus taat dan setia kepada setiap kebenaran firman ataupun setiap perintah Allah dalam kehidupan kita. Jangan di dalam setiap kehidupan kita merasa seolah-olah punya hak, punya satu kesempatan untuk membuat keputusan sendiri yang berlawanan atau menentang perintah daripada Allah. Dari sini kita melihat siapa yang tidak taat dan setia kepada perintah Allah, maka akan mendapatkan hukuman atau mungkin pemilihan kita sebagai orang yang diberkati. Orang yang sudah diberikan sebenarnya hak
untuk sesuatu akan diambil dari kehidupan kita, sama seperti yang dilakukan kepada Raja Saul pada saat itu. Kita sudah diangkat oleh Allah menjadi ahli waris kerajaannya. Kita sudah dipilih menjadi anak kesayangannya. Yang tentunya kita harus taat dan setia kepada setiap perintah-perintah daripada Dia yang telah mengangkat kita menjadi umat kesayangannya atau anak kekasihnya. Saat kita tidak taat dan setia kepada setiap perintah-perintah daripada Allah di dalam diri Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, maka hak yang sudah harusnya kita terima bisa kembali gugur, sama seperti yang dialami oleh Raja Saul. Karena Allah tidak berkenan kepada orang yang munafik, Allah tidak berkenan kepada orang yang mendua hati, Allah tidak berkenan kepada orang yang mengambil keputusan sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari tetap taat dan setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Taat dan setia melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman itulah yang membuat kita menjadi kuat. Firman itulah yang membuat kita diberkati. Firman itu juga lah yang membuat kita selamat. Dan firman itu juga yang memberikan kehidupan kepada kita, yaitu hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam kehidupan kita, mari sungguh-sungguh ikut Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Apapun yang boleh kita alami, baik suka maupun duka, baik tenang waktu tegang, atau dalam segala keadaan yang seperti apapun, mari tetap taat dan setia kepada firman Tuhan. Karena pada saat kita taat dan setia, Tuhan terus berkenan kepada kita dan memberkati kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah sampai kepada kami. Jadikan kami Tuhan menjadi orang yang taat dan setia kepada setiap firman-firman Tuhan yang sudah diperdengarkan bagi kami. Karena Tuhan berkenan kepada pribadi yang taat dan setia, dan Tuhan sangat tidak senang atau tidak berkenan kepada orang yang mendua hati, yang munafik, yang mengambil keputusan sendiri melawan kepada perintah-perintah Allah. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukannya dengan setia, dengan ketekunan dan kesungguhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Diberkatilah seluruh umat-Mu yang boleh mendengarkannya, dan jadikan kami menjadi orang kesayangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Diberkatilah semua yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam keadaan seperti apapun yang saat ini ada, baik suka maupun duka, sehat maupun sakit, atau dalam gumul juang apapun. Kiranya juga Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.